Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Yeremia Fioni dan berikut USM News selengkapnya. Pengendara sepeda motor terpaksa melawan arus menghindari genangan banjirop yang semakin tinggi. Tak sedikit dari mereka yang terlihat mendorong motor mereka karena mogok setelah menerjang banjirop. Pagi ini Rabu 18 Juni 2025, kawasan Pantura Sayung Kabupaten Demak, Jawa Tengah masih digenangi banjirop yang mencapai ketinggian 40 hingga 50 cm. Kondisi ini menyebabkan arus lalu lintas dari kedua arah terganggu, bahkan terlihat banyak sepeda motor mengalami mogok di tengah perjalanan menerjang banjirop. Tak hanya itu, banyak pengemudi sepeda motor yang melawan arus demi menemukan jalan yang tidak tergenang banjirop. Banjirop menjadi masalah klasik dan baik pemerintah daerah maupun pusat tidak terlihat serius menangani banjirop yang semakin mengkhawatirkan ini. Diperlukan penanganan jangka panjang terkait tanggul laut yang diwacanakan sejak lama dan tak kunjung terrealisasi. Dari tahun ke tahun, pemerintah Kabupaten Demak mengusulkan tanggul laut tetapi hingga sekarang masih belum terrealisasikan. Namun saat ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya menangani dengan memperbanyak pompanisasi di titik banjirop. Banjirop di Kecamatan Sayung menjadi bentuk masalah yang terjadi setiap tahun. Akses jalan umum Pantura maupun desa kerap terganggu dengan banjirop yang selalu melanda wilayah tersebut. Normalisasi Kali Sayung pernah dilakukan di tahun 2021, namun sedimentasinya terlalu tinggi atau debitnya besar. Gubernur Sumatera Utara menerima dengan legawa keputusan Presiden mengenai 4 pulau yang saat ini menjadi bagian dari Aceh. Setelah melalui situasi panas antara kedua wilayah bertetangga tersebut, diharapkan keputusan ini menjadi pilihan yang terbaik. Keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan 4 pulau sengketa sebagai bagian dari wilayah Aceh dinilai sebagai langkah bijak untuk meredakan ketegangan antara Aceh dan pemerintah pusat. Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi memberikan keterangan pers terkait penyelesaian permasalahan 4 pulau di perbatasan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara yang dilaksanakan di kantor Presiden Provinsi DKI Jakarta. Mensesnek menegaskan bahwa Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek secara administratif masuk ke wilayah administratif Provinsi Aceh. Pemerintah berlandaskan kepada dasar-dasar dokumen yang dimiliki oleh pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, kemudian Pulau Lipan, kemudian Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh pemerintah adalah masuk ke wilayah administratif Provinsi Aceh. Pada pertemuan tersebut, Gubernur Sumut Bobi Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf menandatangani kesepakatan batas wilayah Sumut dan Aceh. Gubernur Aceh Muzakir Manaf berharap kembalinya 4 pulau di perbatasan Aceh dan Sumut tidak terdapat pihak yang dirugikan ke depannya. Berdasarkan putusan Bapak Presiden dan Bapak Mendagri bahwa pulau tersebut sudah dikembalikan kepada Aceh. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang dirugikan, juga Aceh dan Sumatera Utara. Yang penting pulau tersebut adalah dalam kategori NKRI. Itu mimpi kita semua. Jadi mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi permasalahan, aman damai antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.
Keputusan kembalinya 4 pulau tersebut ke Aceh ditetapkan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dalam rapat terbatas yang diselenggarakan. Keputusan tersebut diharapkan dapat menjadi solusi terbaik untuk semua pihak dan dapat mengakhiri dinamika yang berkembang di masyarakat. Kota Semarang menjadi kota ke-6 dalam rangkaian Tur Jawa untuk mempromosikan dan memperkenalkan pemain film Angel Paul pada tanggal 10 Juni 2025 di Cinepolis Java Supermall Semarang. Bertepat di Java Mall Kota Semarang, pemain Angel Paul diperkenalkan ke para pecinta sinema sebelum resmi tayang pada 19 Juni 2025. Mereka diperkenalkan baik peran maupun kesulitan yang dialami waktu proses syuting. Film yang bergenre koplo ini menyajikan lantunan lagu dangdut koplo yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Oh ya, karena kan sebenarnya capek juga ya bikin film yang serius atau saya suka ngomong tapi mungkin terlalu banyak untuk saat ini. Saat ini kita pengen ngasih film yang berbeda di mana kita bisa happy saat keluar bioskop. Oh gitu. Michelle Judith, salah satu pemeran film Angel Paul, mengungkapkan kesulitan dalam peran yang dibawanya dikarenakan aransemen koplo yang sering berubah. Namun, dengan usahanya Michelle dapat menyelesaikan perannya dengan baik. Tantangan yang paling susahnya pastinya nyanyi, dan orang-orang juga pasti udah pada tahu ya. Oh iya, aku nyanyi. Suara. Tapi alhamdulillah dapat cobaan di judul ini. Dicoba, mau nggak berusaha nih untuk nyobain koplo yang selama ini bahkan aku ngerasa kayak nyanyi koplo itu susah nggak mungkin bisa, apalagi aransemen dan instrumennya tuh suka ganti-ganti dan emang suka kadang-kadang naik turunnya itu loh ngagetin, tidak seperti lagu biasa. Jadi yaudah aku belajar ekstra khusus buat film Angel. Datangnya Hasman Al-Idrus ikut memeriahkan meet and greet film yang bergenre koplo ini. Penggemar sinema juga dapat kesempatan untuk lomba joget dengan lagu koplo yang berada dalam film tersebut. Sebelum Michelle Judith menyanyikan lagu bergenre koplo di hadapan para pecinta sinema. Ruas jalan Kabupaten penghubung antar kecamatan kondisinya membahayakan pengguna jalan. Jalan tersebut mengalami retakan yang dalam, bahkan kondisi sayap jembatan juga hampir putus. Ruas jalan Kabupaten penghubung Kecamatan Banjarjo dan Kecamatan Ngawen kondisinya membahayakan pengguna jalan yang melintas. Ruas jalan yang berada di samping jembatan di Desa Gondang, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora alami retak-retak. Bahkan sayap jembatan juga nampak hampir putus. Retak jalan terjadi akibat diterjang banjir pada bulan lalu. Hingga saat ini jika terjadi hujan, retakan akan semakin melebar. Ironisnya, ruas jalan tersebut merupakan akses satu-satunya warga Ngawen yang hendak menuju Kecamatan Banjarjo dan sebaliknya. Ruas jalan tersebut juga merupakan satu-satunya akses untuk menuju pasar tradisional Kecamatan Ngawen. Pengguna jalan Sadek Sururi mengaku was-was jika melintas jalan yang retak tersebut. Kondisi diperparah saat malam hari yang minim penerangan, sempat terjadi pengguna jalan yang rodanya terperosok di retakan sehingga mengakibatkan pengguna jalan tersebut terjatuh. Kondisi retakan selain terjadi di tengah jalan juga terjadi pada sayap jembatan yang hampir putus. Selain itu kondisi jalan yang terlalu sempit sehingga roda 4 yang melintas terpaksa harus bergantian. Ini jalan ini kemarin kan masih bagus, Mas. Setelah banjir itu tahu-tahu terjadi retakan. Ini kalau malam, Mas, itu pengguna jalan yang dari barat dan dari timur itu kadang yang dari sini tuh masuk di lubang itu jatuh. Kemarin ada orang yang jatuh. Ini kalau nggak segera diperbaiki, ini berbahaya bagi pengguna yang dari barat. Sampai saat ini jika terjadi hujan, tekstur tanah terus bergerak dan retakan jalan semakin parah. Sadek Sururi berharap pemerintah kabupaten segera menangani rusaknya ruas jalan dan jembatan diperlebar. Selain itu juga dipasang penerangan jalan, pasalnya di sepanjang jalan tersebut masih sangat minim lampu jalan. Sebuah apotek obat di Kudus, Jawa Tengah dibobol maling yang beraksi sendirian. Aksi pelaku tersebut terekam CCTV dan viral di media sosial. Inilah rekaman CCTV detik-detik aksi pencurian di apotek Sanum di Jalan Kudus, Purwodadi, Turut Desa Wates, Kecamatan Undaan Kudus yang viral di media sosial. Dalam rekaman pelaku terlihat beraksi seorang diri, menggunakan sarung tangan serta memakai topeng dari baju.
Redi Kartika, pemilik apotik, mengatakan kejadian tersebut terjadi pada Rabu 11 Juni 2025 kemarin sekitar pukul 1:30 dini hari. Pelaku masuk melalui atap kemudian membobol plafon apotek. Pelaku kemudian menggondol uang yang ada di laci kasir serta berangkas apotik dengan total sekitar 18 juta rupiah. Terus pagi-pagi kok biasanya ada uang, kayak kita tuh ada uang celengan di depan di meja tengah. Itu kok nggak ada, terus akhirnya ke depan di laci juga ternyata nggak ada. Dan juga awalnya kayak gitu. Terus setelah itu? Terus telepon saya, terus saya buka CCTV, ternyata memang ada maling. Sementara itu, Kapolsek Undaan AKP Kanan mengatakan tim Inavis telah melakukan olah TKP dan mengumpulkan sejumlah barang bukti. Kejadian tersebut masih dalam tahap penyelidikan aparat kepolisian. Malam, kurang lebih jam 1:30, sekitar jam 8 dari istilahnya asisten penjaga toko, pemilik toko itu membuka pintu, tidak ada yang dirusak. Kemudian setelah buka laci ternyata uangnya tidak ada, kemudian melaporkan ke pemilik laporan ke saya. Itu aja, ini masih di dalam bidik. Koperasi Desa Merah Putih yang pembentukannya dimulai pada 30 Mei telah mencapai 100% melalui musyawarah desa. Saat ini Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah sedang dalam proses pengesahan sistem asosiasi badan hukum melalui notaris. Kepala Dinas Koperasi UMKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, mengungkapkan bahwa dari 8.563 desa, sekitar 3.051 desa telah mencapai tahap pengesahan atau sekitar 30%. Targetnya adalah menyelesaikan pencatatan bersama notaris di akhir Juni. Saat ini pihaknya sedang membuat timeline dan mendetailkan prioritas desa masing-masing untuk mengoptimalkan layanan koperasi dan sektor unggulan di masing-masing desa. Dengan demikian diharapkan Koperasi Merah Putih dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah juga akan melakukan edukasi dan promosi di sekolah-sekolah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Kita sekarang kami lagi mendetail prioritas desa masing-masing. Apakah dia ada di sektor real, ataukah dia ada sektor yang lain. Nah, kami sedang mempersiapkan karena berjalan bareng dan akta notaris kita bareng di situasi waktu paralel yang sama. Kita akan edukasi dan kita akan tadi prioritas di sektor dia unggul di sektor real ya udah. Nah, itu yang kita optimalkan. Hana Nurifal melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Pemirsa, berbekal gitar dan pengetahuan musik tradisional, seorang imigran Meksiko berhasil meloloskan diri dari cengkeraman bahaya hidup jalanan dan kemudian berkarir sebagai pengajar di AS. Selain memberi wadah pelipur kangen kampung halaman bagi komunitas Hispanik di Los Angeles, Cesar Castro ingin membantu mengubah hidup para narapidana yang tertarik mendalami Son Jaroko. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Yeremia Fioni dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Cesar Castro. I'm a musician from traditional music from Mexico called Son Jarocho. I also teach that music in different places. Son Jarocho is festive music played with jarana, and we sing stories, different ones. They're not songs. Your verse is your own version of the night. I came to the US probably 17 years ago, knowing how to play, how to sing, how to dance, and how to make instruments. And I used this work to avoid going to get those day jobs, stamp things, serve things, clean things.
and it has an impact on my cultural project because I feel part of this project of Son Jarocho in LA. It was never a job. No, it was creating community, creating this music scene. This is a community radio station. I got invited to be part of it since its very beginning. Doing Spanish radio in LA is very important to us, to the immigrant communities, to the elders who might be sometimes lonely. There are communities in and around LA that listen to and practice and learn about Son Jarocho. It should have its own platform, even if it's just twice a month. Growing up in a poor neighborhood, music made it easy for me to just say no to do something stupid in the streets. And when you carry a guitar, no matter where you're in the world, people already think of you like, he's not a danger. So that's something that I didn't know, but the guitar was doing that to me. So when I go to schools or different places and also teach in state prisons here in California, I hope that someone has a similar shift in their life.